Nah, itu kan berarti mengantisipasi yang suaranya pendek bisa jadi panjang kan gitu ya. Iya, nambah-nambah itu suara. Berarti kita faktor genetik dan pengurusan pun itu harus sama-sama diperhatikan ya. Bisa ya. Jadi dalam satu pegaran itu bisa nanti kualitasnya sama-sama bagus. Iya. Dari satu tetasan ayam pelung itu kan misalkan punya 5 dari satu tetasan, kan bisa dilihat ya dari suara bakalannya itu udah bakal kelihatan di usia 6 bulan. Karena tiap udah bunyi, ayam, ayam udah mulai bunyi, yang lain udah bunyi, kadang-kadang ayam ada yang suara yang panjang, ada suara yang pondok, ada yang suara 3/4, ada. Nah itu bah, biar bisa nggak direkayasa bah, kalau yang agar suaranya panjang semua, bagus semua kan, dari pakan, dari pemeliharaan, kan otomatis tidak bakalannya itu tidak punya dasar lah ya, dalam kalau banyak peternak pelung mah nggak punya dasar suara katanya gitu kan. Ini masih kecil nih, masih bisa nggak itu tapi kalau diurus gitu bang. Jadi kalau ayam mah dikatakan apa juga begini, kalau ayam bunyi suara, ada lagam suara, gimana kemampuan ayam ntar baru suara biji suara itu kan udah kelihatan. Iya udah kelihatan. Nah dikatakan apa juga, ada yang panjang, ada yang pondok, ada yang 3/4. Cari ayam gimana pondoknya. Jadi ibaratnya pondoknya nungtek nawa kagak, atau ibaratnya konggolongok kayak gitu kan. Ayam konggolongok lepas gitu terus ayam pan aya. Tah eta aya sarian eueuh, aya lagu ibaratnya aya lagu teh eseng tengah. Tina konggolongok eta aya ngaranna eueuh. Tina aya urang biji panjang teh lamun aya ngaranna gan dina angkatan kadang-kadang urang aya tumbuhan. Tugas kita berarti untuk hal itu ketika beda-beda karakter ti ayamnya. Nah, berarti tugas kita untuk memeliharanya supaya suaranya panjang. Contoh misalkan dari suara pendek nih, ayam pelung itu kan usia di 6 bulan kelihatan nih udah pendek. Agar suara panjang kemarin kan dilatih, bisa saja kan terjadi kayak gitu. Dimandikan teh supaya napasnya panjang. Bisa kan? Ya hanya tes dulu gitu. Iya, maksudnya berarti genetiknya udah bagus. Gini, kalau cerita kemarin kan dari ayam betinanya yang punya sari, ininya punya panjang. Nah, dalam tetasan itu kadang-kadang beda-beda karakter kan di ayam. Nah, tugas kita bisa yang suaranya pendek dipanjangin kan bisa ya. Kadang-kadang kalau sama yang kecil begini, umumnya karena suara pendek gitu sering dulu ngojay, udah ngojay jemur. Betul. Nah gitu. Jadi itu kan cari napas. Nah, umpamanya ayam pengen orang dijemur, kadang-kadang jemur dulu sebentar. Kalau udah sebentar mau ngojay sampai leseuh. Udah leseuh, jemur, kalau jemur mataharinya bagus. Kalau matahari teduh jangan. Itu kan berarti mengantisipasi yang suaranya pendek bisa jadi panjang kan gitu. Iya, nambah-nambah itu suara. Berarti kita faktor genetik dan pengurusan pun itu harus sama-sama diperhatikan ya. Bisa ya. Jadi dalam satu pegaran itu bisa nanti kualitasnya sama-sama bagus. Nah, tes dulu gitu. Cuman kalau yang 1-2 ekor, kadang 2 ekor atau 1 ekor mah, jadi nggak dipiara-piara kadang-kadang suka bagus ya gitu. Iya, itu mah yang suara bagus mah. Sekarang misalkan punya sari suara. Punya sari suara tapi suaranya pendek kan tadi ya, bisa diolah sebelum 1 tahun kan ya. 1 tahun kan, kalau yang udah 1 tahun mah nggak bisa di 1 tahun ke atas mah nggak bisa dirobah kan ya. Kadang-kadang bisa. Kadang-kadang bisa ya. Bisa nunggu gitu maksudnya. Nunggu bulunya. Bulu laku kurang bulu, nah nyarek bagus-bagus, rek jelek-jelek. Iya benar, kemarin udah dibahas. Udah dibahas. Memang kita nunggunya soal apa? Mau ayam suara berbegini, dia ngojai nggak bisa, ini nggak bisa, sampai nunggu bulu. Udah nunggu bulu, murah bulu, jadi di bulu. Nah itu baru rek bagus, rek enggak. Iya. Kadang gitu. Udah itu berarti sahabat semua,
ayam itu dalam satu tetasan kadang-kadang ada yang langsung bisa jadi bah nih punya sari suaranya panjang, lunyu, bitu dan segala macam yang diharapkannya gitu ada tanpa bantuan rekayasa kita untuk diurus maksimal bakal langsung ada orang dijaminnya kalau lebih bagus gitu. Nah, ketika dipoles ku makanan terusan diurus dimandikan segala macam akan lebih bagus lagi. Nah, kalau sekarang yang suaranya punya sari kurang panjang bisa dengan cara di teknik dimandikan, dijemur kan gitu. Dikasih fisik lah. Dalam artian mungkin bahnya jangan takut dalam satu pegaran bisa saja nanti suaranya akan bagus semua ketika kita bisa memeliharanya. Iya. Misalkan kadang-kadang begini bah, satu pegaran itu misalkan ada 5 nih pejantan. Yang ini sudah berkokok, yang ini tidak berkokok, bukan berarti tidak bagus. Karena mungkin ini ketakutan sama yang lainnya. Yang bisa. Nah, iya alternatifnya kita harus memisahkan agar suaranya yang 5 itu sama-sama bagus kan gitu ya. Nah, kalau yang suara satu, umpamanya yang belajar satu, yang ini belum. Nah, yang belajar satu pisah. Jauhin, yang berasa jauh. Nah, ntar itu kalau bisa suara lagi, kalau yang itu ntar yang bisa ntar pisah lagi. Jadi nggak keganggu. Nggak keganggu mental. Berarti dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan. Bukan berarti satu keturunan itu jelek yang 4 jelek yang 1 bagusnya bukannya. Ada faktor lain mungkin. Ketakutan. Yang pertama ketakutan, yang satunya lagi harus dilatih pernapasannya, yang satu lagi mungkin kalau suaranya kurang maksimal, kurang sari, bisa tadi dikasih pakan seperti tomat apanya. Gitu. Terus kalau misalkan ngorok kemarin bisa dikasih vitamin terusan digurah digurah. Nah, itu berarti jadi dikasih uburatnya supaya langirnya nggak ada. Langirnya nggak ada kan kasih minum. Kasih minum itu kan keurut gitu. Nah, berarti faktornya 50-50 itu mah ya. Genetiknya 50%, pengurusan juga 50% harus seimbang ya. Iya. Itu harus seimbang. Harus terjamin. Itu makanya soal apa? Kalau ternak menayam ini kadang-kadang kan suka orang mana tingkat-tingkat umpama dina kandang pengennya ayam ngupuk, dia taruh sampai tanah yang bisa kadang-kadang meting dari damparan sama yang kayu gitu. Jangan kena tanah terus-terusan. Kalau tanah terus-terusan dikasih amparan. Kasih amparan kena anget gitu maksudnya. Yang jadi ada di para peternak, kalau misalkan suara ayam ini tidak bisa dirubah, kenapa kita susah-susah untuk memodifikasi pakan, pengurusan gitu ya. Kalau misalkan dari genetiknya suaranya bakal bagus dari genetik, nggak usah ada pengurusan kalau begitu mah ya, berarti dari trawe itu mah yang harus ditonjolkan. Sedangkan kan di para peternak itu berlomba-lomba mencari pakan yang bagus, kan gitu ya. Dalam artian walaupun terahna yang bagus, tapi harus didampingi dengan pemeliharaan juga. Gitu ya. Kalau lebih bagus kalau gitu. Cuman syaratnya dilihat baru belajar udah kelihatan. Iya, udah kelihatan. Yang suara unyu, yang suara keras, yang suara sedang udah kelihatan. Mau tahap belajar. Cuman tahap belajar ayam seharusnya jangan disatukan. Harus dipisah. Jadi nggak keganggu suara, nggak keganggu mentalnya jadi kuat ya. Jadi kuat mentalnya. Kalau disatukan kadang-kadang yang sian gini, sian ini tak eta akibatnya. Akibatnya nggak bunyi banyak. Jadi kalau hayam mau bunyi kadang-kadang ketakutan yang ini jadi hayam udah bunyi satu umpamanya yang saparona takut ambil yang itunya. Tak lihat lagi hayam takut lagi ambil lagi. Jadi dari sikat-sikat. Jadi yang jelek itu berarti dalam artian udah waktunya bunyi, ketakutan tidak bunyi. Iya. Nah, jadi 7 bulan 8 bulannya itu ketika dia udah belajar, udah bagus,
suaranya ini masih belum bunyi kan, Ya, itu iya, karena makanya. ketakutannya. Ya ketakutan itu. Kalau dikatakan apa juga gitu harus bunyi, ada yang bunyi satu harus dipisah. Bisa. Ada bunyi satu harus dipisah. Jadi yang satu entar bisa gimpungan ayam bakal bagus semua kadang-kadang. Siaplah Bah. Jadi nggak takut gitu maksudnya. Kadang-kadang orang-orang ayam kebanyakan disatukan, yang bunyi satu diantepin, yang bunyi satu diantepin, kadang-kadang kan gitu. Itu kesalahannya Ya, apalagi iya. peternak yang banyak ya. Peternak yang banyak. Cuman kalau yang gitu seharusnya punya tempat. Kalau punya tempat mah enak. Jangan ketakutannya sama yang orang penjantan, yang lain jangan. Jadi disingkurkan supaya enggak ketakutan sama ayam yang lain. Yang lain. Sip. Cuman ngadengin suara mah biarin, ngadengin suara mah. Cuman ulah jirim jenis yang jangan melihat muka. ya mukanya. Kalau suara mah nggak apa-apa, dengar suara mah. Yang ketakutan itu jenisnya apa yang jalak, ayam yang carambang, mana yang merah, yang hitam. Kadang-kadang kan banyak ayam, nggak takutan kadang-kadang gitu. Kebanyakan di nakalang ayam ketakutan begitu. Kadang-kadang ayam yang warnanya merah, Iya, takut sama yang jali ya. Ya iya yang makanya pejet. itu. Jadi di kontes teh kebanyakan bilang ayam katakuan yang ini yang akibatnya di tempat begitu. Penempatan akibat di tempat. Nah, ketakutan ayam umpamanya penjantan carambang, penjantan merah, kadang-kadang di tempat kadang-kadang ayam ketakutan yang ini itu. Apalagi jenggernya yang baru tumbuh ngelihat jengger yang udah besar takut ya. Ya iya, memang gitu. Mana dikatakan Abah juga apa harus disingkurkan supaya jangan lihat karena ayam yang tua. Kalau tahap beraja harus disingkurkan. Jangan biarin dengar suara mah, suara jangan kan jenis. Kalau jenis jangan kelihatan jenis. Soalnya apa? Kelihatan jenis mah nyata ketakutan. Kalau ketakutan ayam mau juara lepas oke jadi enggak lepas. Soalnya takut kadang ayam. Iya siap Bah lah, udah masuk itu momen. Insya Allah Abah sok, Abah mengates ayam. Cuman jangan satu ekor. Kalau satu ekor orang buatnya nggak ada pilihan. Harusnya banyak ya. Kayak gitu mah orang harusnya banyak mah pilihan ada ntar yang anak yang mantap udah kepilih anak begini bagus anak ntar dipisahin. Yang cari lagi yang turunan yang lain lagi. Tadi tuker-tuker yang itu gitu Bang. Jadi ntar bagus semua. Siap Bah. Elsa